Di sini kita mengenal sosok seorang yang bisa meniru banyak hal suara binatang yang ada di dunia ini. Mungkin kita bisa memperkenalkan lokasi di sini. Di sini. Ya, udah. Udah nih. Ya, ketiga. Udah ada. Kalau suara monyet mungkin ya. Suara monyet bisa. Pasti bisa. Kita bisa tanyakan pada saudara Iqbal. Ya. Itu. Jadi ketika kita berbicara keanehan dan keanekaragaman ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, di sini kami punya kawan yang memiliki kelebihan, yang memiliki kemampuan untuk meniru suara apapun yang pernah dia dengar. Lebih tepatnya orang menyebutnya dengan sound effect ya sekarang ya. Sound effect ya. Sound effect. Jadi bakat ini sebenarnya adalah bawaan dari kecil, dari semenjak kawan kita ini mungkin lahir dan mengenal dunia ini, dia sudah membawa kemampuan yang seperti ini. Cuman kapan dia mulai bisa menampakkan kepada khalayak itu melalui hal-hal yang bersifat natural, berjalan dengan sendirinya. Untuk lebih lanjut kita bisa menanyakan langsung kepada mungkin bisa kita lanjutkan langsung ya. Ya, mungkin kita bisa masuk ke acaranya gitu. Biasanya yang suara-suara yang pernah dicoba mungkin suara-suara apa? Suara kodok ya. Mungkin gini, kalau lebih tepatnya kawan ini lebih bisa menirukan ya karena kondisi alam tempat tinggal beliau itu dekat dengan hutan, pegunungan, sungai, rawa. Jadi lebih cenderung kepada suara-suara binatang yang berhubungan dengan habitat tersebut. Misalnya suara kodok, suara harimau, suara burung. Bahkan karena persoalan politik Aceh yang dari dulu sampai sekarang kita kenal bahwa identik dengan peperangan. Beliau juga terkontaminasi dengan hal seperti itu. Misalnya meniru suara senjata, suara peperangan, suara ambulan dan sebagainya gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu kita, mungkin kita coba dulu ya, jangan terlalu banyak bicara. Nanti oke. Mungkin kita harus coba kemampuan suara dulu. Atur apa ya? Mungkin kami ingin mendengar suara harimau dulu ya. Harimau. Luar biasa, luar biasa. Jadi pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan lagi suara binatang selanjutnya. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya burung kacir. Kalau bahasa Acehnya, berhubung kami di Aceh, namanya ticimpala. Mungkin Anda ingin mendengar suara tersebut. Ketika kita mendengar suara burung, ya kan, di tengah perkembangan zaman sekarang ini, Pak, ya kan, seiring dengan perkembangan zaman banyak yang disebut dengan mesin, peralihan pola hidup kita yang alami natural kembali ke mesin-mesin sekarang. Beliau juga bisa menirukan suara mesin, suara mesin mobil yang akan dinyalakan misalnya. Silakan, mungkin bisa.
Ah, Ya. ada klaksonnya. Klaksonnya, ya. Luar biasa. Jadi mungkin banyak sekali apa namanya suara-suara yang bisa ditiru asal beliau ini bisa pernah mendengar Iya. atau langsung mendengar, bisa langsung diapakan ditirukan. Mungkin ada ini suara pemburu. Seorang pemburu mungkin menembak seekor anjing, mungkin bisa ditiru nggak suara? Kalau pemburu itu tidak menembak seekor anjing, Ya, itu pembunuh namanya. Pembunuh. Tapi marilah kita coba, mungkin ada menggunakan senapan angin ya, jangan menggunakan Mungkin senapan kan, senjata api, nanti ada- ketangkap ya. Ada anjing liar mungkin kan bisa juga ditembak. Boleh, silakan. Ya. Luar biasa kan. Ya. Jadi dalam hal ini kita kan pernah mendengar yang namanya burung-burung langka, yang khususnya yang ada di pegunungan Aceh. Ya. Sekarang udah sangat langka. Ya. Ada namanya burung apa namanya? Kalau kami bilang burujuk balai. Cuman mungkin orang-orang di sini pada umumnya nggak tahu, nggak kenal. Bujuk balai. Jadi mungkin kita kepada hewan-hewan yang mudah mudah dikenali oleh seluruh pemirsa di seluruh Indonesia kan itu. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan. Misalnya gajah misalnya. Ya. Mari kita menikmati suara gajah dari saudara kita ini. Tidak. Oh, udah. Ya, udah mulai apa, karena menggunakan tenggorokan ya, Iya, tidak karena menggunakan nadanya. suara seperti pada umumnya. Ya. Mungkin dari abang sendiri mungkin ada acak-acak, misalnya pingin dengar suara. Mungkin karena ini mungkin di Aceh daerah konflik gitu kan. Ya. Kita sering mendengarkan suara-suara Tembakan. senjata, ada tembakan, mungkin Iya. sering ada kontak senjata gitu kan. Ya. Bisa nggak ditiru suara Bisa. kontak senjata? Kontak senjata, kemudian ada ambulannya, ada Bisa. pesawat tempurnya, Lebih Iya. akurat mungkin lah. lengkap gitu ya. Suasana perang lah Iya. ceritanya kan. Boleh, silakan. Wei Sun there. Yes, sir. Wait, one, and now wait. With bombs. Where's that is? Where's that, sir? Where's something there? We format isn't. Luar biasa sekali. Iya sekali. Mungkin
kita istirahatkan abang ini dulu. Mungkin abang ingin ngobrol-ngobrol sama abang ini, silakan. Mungkin ada yang ingin abang tanyakan, misalnya tentang siapa abang ini ya. Mungkin bisa kita tahu nggak siapa nama? Ya, dari tadi belum kenalan. Tidak, silakan kenalan. Ya, Alim. Ini Alim ya? Alim. Alim, Pak. Alim. Ya, Alim. Saudara Alim, Pak. Ya. Mungkin kan ini kan kita ada bersama kan, ada banyak macam suara yang ditirunya. Kenapa tidak mencoba untuk diekspor untuk keluar daerah? Tidak mungkin kita tidak ada publikasi. Ya. Tidak ada orang yang publikasi. Mungkin Iya. persoalan ini, Pak, Iya. persoalan link, Iya. persoalan jaringan di luar ada. Ya. Kemudian dulu beliau ini agak sedikit tabu dengan hal-hal yang seperti ini, misalnya yang berbau expose gitu kan. Dibawa ke pentas-pentas segala macam untuk dipublikasi. Dia sangat welcome kalau untuk dipentas, tapi kalau untuk ada satu stasiun TV waktu itu, dia pernah diminta untuk tampil, tapi begitu berangkat sampai di Loksmawe, belum sampai ke Jakarta udah pulang lagi dengan Iya. alasan dia harus merawat segala sesuatu yang berhubungan dengan peliharaan di rumah gitu. Ya. Beliau ini juga penyayang binatang. Selain itu penyayang binatang, dia lebih sering bermain di habitat liar. Jadi suara ini bukan sekedar suara yang dikeluarkan dari mulut, tapi kebanyakan seperti binatang ini bisa mengerti maksud dari pembicaraan kawan ini. Gitu. Misalnya suara kodok ya kan. Ketika dipancing nanti kodoknya semua bersuara gitu. Suara burung misalnya. Kalau ada burung betina, misalnya burung-burung Tapi- sawah gitu. Menyangkut dengan suara kodok ini kan di misalnya di sawah gitu kan. Iya. Bisa nggak kita coba membuktikan suara kodok? Bisa nggak? Boleh kita pancing. Ini antara percaya dan tidak ya. Ya. Boleh percaya. Mungkin pemirsa tidak bisa mendengar ya. Mungkin kodoknya, juga. ya kodoknya Ada tidak juga. mau kerjasama. Iya. Ada juga ya. Ada. 1 2 3 mungkin ada suara kodok. Ya. Ya. Mungkin ketika berbicara tentang apa namanya, ini adalah anugerah bagi beliau yang harus dijadikan ini sebagai apa namanya, hobi beliau, ingin melihat binatang-binatang yang sudah langka, ingin melestarikan alam kita yang sudah tereksploitasi ya. Jadi saya sering mengajak beliau untuk ya mencoba untuk berkenalan dengan link kita di luar ya kan. Siapa tahu beliau ini bisa jadi duta mungkin untuk binatang-binatang yang udah langka ya kan. Mungkin bisa Untuk coba penyelamatan. lebih positif kan, karena di luar sana gitu ada banyak orang yang bisa juga meniru suara-suara binatang itu. Sayang sekali kan, mungkin karena ada satu potensi di desa ini kan, karena kenapa nggak coba kita ekspor ke daerah. Saya pernah mencoba untuk mengekspos, cuman beliaunya ini nggak mau, malu ya kan dengan alasan apapun. Tapi menurut saya ini sangat fenomenal, sangat amazing gitu ya, sangat luar biasa. Karena ini tidak semua orang bisa dengan keahlian seperti ini.